Shalom, bersama Yohanes di sini dan selama 10 menit ke depan mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu, buat kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami untuk kami boleh bersekutu bersama dalam kebenaran firman. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang menuntun kami kepada segala kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita melanjutkan pembelajaran kita di kitab Efesus. Kali ini kita baca dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-30. Efesus pasal 4 ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Jangan kamu mendukakan siapa? Roh Kudus Allah. Siapa itu Roh Kudus Allah? Roh Kudus dalam iman percaya kita sebagai umat Kristiani adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Loh kok ketiga? Berarti ada kedua, berarti ada ke-1. Allahnya orang Kristen berapa sih? Ini pertanyaan-pertanyaan klasik yang seringkali muncul dari dalam diri orang Kristen sendiri dan juga dari luar kekristenan. Konsep Allah Tritunggal ini konsep yang memang hanya ada di dalam kekristenan. Dan susah sekali bagi orang-orang di luar iman Kristen untuk mereka bisa memahami ini. Dan mereka bahkan menganggap itu sebagai kegagalan berpikir orang Kristen. Orang Kristen nggak logis. Orang Kristen itu nggak masuk akal. Allahnya orang Kristen itu berapa sih? Orang Kristen akan menjawab 1. Loh tapi kok katanya tadi ada ke-1, ke-2, ke-3? Ya karena memang Allahnya orang Kristen itu Allah yang esa. Allah yang esa. Jadi Tritunggal, konsep ketritunggalan ini seringkali kemudian dijadikan sasaran bagi orang-orang yang ingin menjatuhkan iman Kristen. Ini menjadi titik serang favorit bagi orang-orang yang berusaha menjatuhkan iman kekristenan. Mereka akan berkata, mana ada disebut Tritunggal di dalam ayat-ayat kitab sucimu itu loh, mana ada kata Tritunggal, itu bikinanmu sendiri. Itu konsep bikinan manusia. Allah itu ya cuma 1. Kok bisa Allah itu 1 tapi 3? Dan ada serangan lain yang berkata loh, 1 ditambah 1 ditambah 1 itu ya sama dengan 3. Di mana-mana 1 ditambah 1 itu tambah 1 lagi itu sama dengan 3. Kok bisa kamu berkata bahwa 3 tapi 1? Nggak masuk akal. Sudahlah, pakai akal sehatmu dan tinggalkan iman kekristenan. Nah ini penting sekali bagi kita umat percaya. Bagi kita yang menyebut diri kita pengikut Kristus, sebenarnya ini satu doktrin yang dasar sekali. Dalam pengakuan iman rasuli kita menyebut ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus. Bukan hasil persetubuhan laki-laki dan perempuan, enggak. Dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh anak darah Maria. Jadi dari dasar sekali kekristenan itu sudah, pengakuan iman Kristen kita itu sudah menyebut ini Allah Tritunggal ini sudah tersebut di dalamnya. Tapi pada prakteknya orang-orang Kristen seringkali menganggap remeh ini. Mereka mencari firman-firman yang menyenangkan hatinya. Mereka mencari firman-firman tentang bagaimana ekonomi bisa lancar, bagaimana bisa ini, bagaimana bisa itu, dan menganggap remeh tentang dasar iman kekristenan, percaya itu kepada Allah siapa sih? Dan ketika kemudian orang-orang di luar sana melancarkan serangan-serangan tentang topik ini, orang-orang Kristen yang menganggap remeh selama ini tentang konsep Tritunggal bingung, saya harus jawab apa? Iya, enggak ada, bener di dalam Alkitab loh, saya search di HP elektronik saya ketik kata Tritunggal, nggak keluar, nggak ada hasilnya karena memang nggak ada. Berarti bener ya, nggak ada berarti Allah Tritunggal itu. Apakah seperti itu? Ya, dari ayat yang kita baca barusan,
kita diingatkan untuk kita mengenal dulu dengan benar siapa Allah kita. Keluaran pasal 20, ini sudah disebut dari perjanjian lama, dari 10 perintah Allah yang pertama kali dikeluarkan itu sudah disebut di situ. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Keluaran 20 ayat 7. Seringkali kita mengartikan itu bahwa ini untuk orang yang latah-latah itu, yang kalau ada balon meletus, oh darah Yesus, oh Tuhan Yesus. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Bisa jadi diartikan seperti itu. Tapi kalau kita mau merenungkan, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan itu. Bukankah itu juga bisa diartikan, janganlah kita ini menganggap diri kita beragama. Kita berdoa Tuhan, 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 tapi konsep pengenalan kita akan siapa Tuhan yang kita sebut-sebut namanya itu nol. Kita nggak paham apa yang firman Tuhan nyatakan kepada kita tentang konsep kealahan, bahwa Allah itu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ini kita nggak bisa bahas tentang Tritunggal lama-lama dalam kesempatan ini, waktu kita terbatas sekali. Kita diingatkan bahwa jangan mendukakan Roh Kudus, jangan mendukakan Roh Allah. Dari sini kita dapat sedikit gambaran untuk kita mengenal siapa itu Roh Kudus. Seringkali kita menganggap Roh Kudus itu sebagai kuasa yang sanggup menumbangkan orang banyak ketika pendeta atau pemimpin KKR mengayunkan tangannya atau mengeluarkan suara seperti tiupan angin. Maka ada orang yang tumbang-tumbang, oh itu Roh Kudus. Seringkali kita menganggap Roh Kudus itu ketika ada orang sekumpulan jemaah yang berdoa dan kemudian mereka mengucapkan bahasa-bahasa yang nggak bisa dimengerti, ini bahasa apa. Terus ada orang yang nangis-nangis, tertawa-tertawa, oh itu Roh Kudus. Seringkali kita salah mengartikan Roh Kudus seperti itu. Nah, dalam satu ayat ini kita belajar bahwa sebenarnya Roh Kudus itu bukan itu. Roh Kudus itu Roh Allah. Bukan kuasa yang dikendalikan oleh pemimpin KKR, oleh pendeta-pendeta. Kalau dilemparkan kayak seperti mengeluarkan aji-aji atau jurusan gitu ya. Jurus-jurus silat atau jurus kungfu gitu, bukan. Bahwa dia itu Allah. Dan dia bisa didukakan. Janganlah engkau mendukakan Roh Kudus. Artinya Roh Kudus itu pribadi. Bukan sekedar kuasa, tapi dia pribadi. Jangan mendukakan Roh Kudus. Nah, kalau kita ketemu kata mendukakan, ini bicara tentang hubungan dua orang yang sangat dekat, sehingga ketika salah satu yang nggak baik terjadi dialami oleh orang tersebut, maka orang yang dekat dengan dia tadi akan timbul rasa duka. Kita akan berduka ketika orang-orang kesayangan kita dipanggil Tuhan meninggal dunia. Tapi apakah kita berduka kalau ada orang yang jauh sekali di negara antah berantah yang kita baca di koran gitu ya. Oh, ada berita telah meninggal atas nama ini kita nggak kenal dia. Apakah muncul rasa duka? Enggak. Jadi rasa duka di sini selain bicara tentang rasa sedih, ini bicara tentang kedekatan antara orang per orang. Di sini kita belajar betapa besarnya kasih Tuhan itu kepada kita. Kita ini siapa kok sampai Roh Kudus itu bisa berduka loh karena kita. Artinya kita ini dianggap penting oleh Roh Kudus, oleh Allah. Padahal siapa kita? Sanggupkah kita bermegah dan berkata, ya selayaknya aku dikasihi. Persembahanku itu kalau ditotal sampai sekarang itu berapa loh ya, banyak loh itu kalau ke gereja. Apakah kita mau membanggakan kebaikan kita dan berkata kita layak dikasih? Kenyataannya enggak. Tapi kalau Roh Kudus bisa berduka karena kita, itu berarti Roh Kudus itu mengasihi kita dengan sangat. Jangan mendukakan Roh Kudus. Mendukakan yang seperti apa? Kalau kita bicara dalam konteks Efesus pasal 4 ayat 30, mendukakan yang seperti apa kita baca di ayat-ayat sebelumnya. Kita bicara yang apa sudah kita bahas dalam seri-seri sebelumnya. Jangan mendukakan dengan perkataan kotor yang keluar dari mulut kita. Jangan mendukakan dengan mencuri. Jangan mendukakan dengan marah dan kemudian berbuat dosa. Jangan mendukakan Roh Kudus dengan berdusta. Kalau kita melihat dari sudut pandang yang lebih luas lagi, jangan mendukakan Roh Kudus itu mendukakan yang seperti apa? Jangan menolak pemberitaan firman. Masih dalam kitab Efesus yang sama dikatakan di sana, Efesus pasal 3, bahwa Roh itu yang mengilhamkan firman untuk kita bisa mengerti siapa Kristus. Dan di sana kita bisa percaya kepada Kristus itu karena Roh Kudus. Jadi bagaimana kita mendukakan Roh Kudus? Dengan kita menolak pengajaran akan firman yang sudah diberikan kepada kita tadi itu. Jangan menolak Kristus, jangan menolak kebenaran firman Tuhan. Kita lanjut. Yang telah
memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Meterai. Meterai apa? Meterai keselamatan kita. Efesus pasal 1 sebutkan di sana dalam ayat yang ke-13 dan 14, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ada kepastian dalam kekristenan. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan kita. Di dalam iman percaya kepada Kristus, dalam kasih karunia Allah, melalui iman percaya kita kepada Kristus, enggak ada semoga saya selamat, semoga saya diampuni. Kita sudah diampuni, kita sudah dilayakkan, dan kelak kita mati, kita kumpul sama Tuhan yang maha kasih, yang maha pemurah itu. Kok bisa saya yakin itu? Karena Roh Kudus yang menjaminnya. Roh Kudus adalah meterai dalam hidup kita selama kita masih ada di dunia ini. Mari jangan mendukakan Roh Kudus, mari buka hati kita terhadap firman Tuhan. Mari buka hati kita untuk kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Kalau selama ini kita menyepelekan hal-hal yang sifatnya doktrinal itu, mari sekarang mulai belajar, selidiki kebenaran firman Tuhan. Dan dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita tidak menyebut lagi nama Tuhan tanpa makna dengan sembarangan. Tapi ketika kita menyebut nama Tuhan, kita mengenal siapa yang kita sembah, apa yang Alkitab nyatakan kepada kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam waktu yang singkat ini, Kau mengingatkan kami, untuk kami tidak mendukakan Roh Allah yang kudus. Tuntun kami ya Tuhan. Tuntun kami, ya Roh Kudus, supaya hidup kami boleh menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.